Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube aku masih seputar public speaking. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian ngerasa deg-degan banget pas disuruh ngomong di depan kelas? Kadang tuh kayak tangan kita mulai kerasa dingin, terus jantung berdebar deg-diduk, suara tiba-tiba hilang, atau bahkan kadang tuh otak jadi ngeblank gitu, padahal kita tuh merasa udah siap gitu. Nah, tenang, kalau kalian pernah ngalamin itu, berarti kalian gak sendirian nih teman-teman. Banyak orang yang juga mengalami hal yang sama loh. Dan kondisi itu dikenal dengan istilah demam panggung atau glossophobia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng nih tentang public speaking, mulai dari apa itu glossophobia, ciri-cirinya, sampai cara mengatasinya supaya kita bisa tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, public speaking sendiri adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, pendapat, ide, ataupun pesan kepada audiens. Nah, kemampuan ini penting banget teman-teman, baik di sekolah, kampus, organisasi, maupun dunia kerja nantinya. Tapi masalahnya nggak semua orang itu merasa nyaman saat harus tampil di depan banyak orang gitu. Nah, dalam materi ini dijelaskan bahwa glossophobia itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu glossa yang berarti lidah dan phobos yang berarti takut. Nah, jadi glossophobia itu apa sih? Nah, glossophobia itu adalah rasa takut atau cemas berlebihan ketika harus berbicara di depan umum. Nah, biasanya rasa takut ini muncul saat presentasi, perkenalan diri, menyampaikan pendapat, atau berbicara di depan umum. Hampir semua orang itu pernah ngerasa gugup teman-teman ketika menjadi pusat perhatian. Namun pada beberapa orang rasa takut itu muncul secara berlebihan, sampai membuat mereka sulit berbicara, benar-benar sulit berbicara. Nah, misalnya takut salah ngomong, takut ditertawakan, takut dinilai jelek, atau takut tampil tidak sempurna. Nah, demam panggung ini biasanya bisa terlihat dari beberapa ciri fisik. Dalam materi dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami demam panggung itu dapat merasakan mulut dan tenggorokan itu kering, jantung berdebar, tangan gemetar, berkeringat dingin, wajah memerah, suara terbata-bata, bahkan mual atau sakit perut. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena tubuh kita sedang merespon rasa cemas tersebut. Otak tuh menganggap situasi berbicara di depan umum itu sebagai sesuatu yang menegangkan gitu, sehingga tubuh kita itu bereaksi seperti sedang menghadapi ancaman. Selain di fisik, ada juga ciri psikologis dan emosional loh teman-teman. Misalnya, seseorang itu mulai merasakan atau meragukan dirinya sendiri, takut dinilai orang lain, merasa panik, sulit fokus, nah pikiran jadi kacau. Nah, kadang sebelum tampil muncul pikiran seperti kayak, nanti kalau aku salah gimana ya, kalau aku diketawain gimana ya. Nah, itulah yang menghambat kita teman-teman. Padahal belum tentu orang lain itu berpikir buruk tentang kita gitu. Justru seringkali rasa takut itu muncul dari cara kita berpikir, karena kita terlalu fokus pada penilaian orang lain. Lalu gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih percaya diri saat public speaking di depan umum? Nah, dalam materi ini dijelaskan beberapa tips sukses public speaking. Salah satunya adalah visualisasi kesuksesan. Nah, artinya sebelum tampil kita itu mencoba membayangkan diri kita berhasil berbicara dengan lancar dan percaya diri dulu. Nah, hal ini penting karena pikiran kita itu sangat mempengaruhi mental saat tampil. Kalau kita terus membayangkan kegagalan, kayak rasa takut akan semakin besar. Tapi kalau kita membayangkan keberhasilan, kita jadi lebih siap dan tenang gitu. Selain itu, gunakan juga afirmasi positif untuk diri sendiri. Misalnya, mengatakan, aku bisa kok gitu, aku sudah siap kok, aku mampu berbicara di depan dengan baik kok. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kita ketika berbicara di depan umum juga. Nah, kalimat sesederhana itu teman-teman ternyata membantu kita mengurangi rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, public speaking itu bukan kemampuan yang langsung hebat begitu saja, tapi kemampuan yang perlu dibiasakan atau dilatih. Semakin sering kita latihan, semakin terbiasa pula kita berbicara di depan orang lain.
Bisa dimulai dari latihan di depan cermin, merekam suara sendiri, atau mencoba berbicara di depan teman. Nah, ada juga beberapa cara lain untuk mengatasi rasa takut nih teman-teman. Yang pertama adalah menguasai topik yang akan disampaikan. Nah, karena kalau kita paham materinya dengan baik, kita akan percaya diri. Kita akan lebih leluasa untuk menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Sebaliknya kalau kita belum paham materinya, nah itu akan menimbulkan rasa gugup dan rasa takut yang lebih tinggi gitu, karena kita belum punya persiapan. Yang kedua yaitu kenali siapa audiens kita, karena cara berbicara kepada teman sekolah tentu berbeda dengan berbicara kepada dosen atau masyarakat umum. Nah, dengan mengenali audiens, kita jadi lebih mudah menyesuaikan gaya bicara kita nyamannya seperti apa gitu. Yang ketiga yaitu sebelum memulai, cobalah menatap dan menyapa audiens terlebih dahulu, biar kita tuh rileks gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu gunakan bahasa tubuh yang baik. Contohnya seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh juga berpengaruh dalam public speaking. Lalu jangan merendahkan diri sendiri, ini adalah kunci pertama. Karena kalau kita sendiri tidak percaya pada kemampuan kita, maka rasa takut itu akan semakin besar teman-teman. Dan yang terakhir, saat berbicara di depan umum, kita juga harus menjaga etika dan moral. Hindari pembicaraan yang sekiranya menyinggung sara atau menyudutkan orang lain. Nah, public speaking itu bukan hanya tentang pintar berbicara loh, tetapi juga tentang menghargai audiens. Jadi teman-teman, kesimpulannya, demam panggung itu adalah hal yang wajar dan bisa dialami siapa saja. Namun rasa takut itu bukan alasan untuk berhenti mencoba. Semakin sering kita belajar dan berlatih, maka kemampuan public speaking kita juga akan semakin berkembang. Karena sebenarnya public speaking itu bukan soal siapa yang paling hebat berbicara, tetapi siapa yang berani, siapa yang ingin mencoba dan terus berkembang. Nah, semoga video ini teman-teman bisa membantu kalian lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan lagi sebelum kita menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan di depan umum. Oke, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.